Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bareng kumbara kita ketemu lagi. Aduh, Wah, setelah bosan mau itu. wah, baiklah. Mungkin ini di episode yang keberapa sekarang? Yang ketiga. Oh, yang ketiga. Ketiga. Berarti kita nggak ketemu episode ini. Iya, kan mungkin sibuk lah gitu. Oh, bisa jadi. Bisa jadi. Kemarin kan abis dari mana gitu? Saya absen, hampura absen. Jalan-jalan wae di nyaman. Sok aneh gitu. Kalau ngajak-ngajak di jalan itu pemirsa, aduh itu. Kumaha Ya, lah pemirsa kan kemarin sudah bilang. Iya. Jadi tidak mesti bersama terus. Iya. Mungkin kan kemarin ada bintang tamu katanya. Iya. luar biasa. Saya. Kang Im. Oh, Kang Im. Heeh. Saya belum lihat videonya lagi. Nantilah kita nonton bareng-bareng aja. Oh, siap. Gimana perjalanan? Enak perjalanan? Belum, ini tar dulu. Jangan dulu ke situ. Oh iya, betul. Biasa. Siap ya. Ngumbara yuk. Hayu. Oke. Bareng ngumbara. Ya, sekarang mah nggak formal banget ah. Untuk yang sekarang mah kan kita ngobrolnya biasa, enjoy lah. Ada air sekarang mah. Oh, kopi dah. Oh, kopi dah. Dan kan nunggu endorse adalah kopi. Yang kemarin mau nanon pisan. Tuh eta mah kan dalam rangka maksakeun maneh. Oh, maksakeun. Iya. Iyalah. Cuman kan kalau kemarin kan kita rencananya mau video itu buat tayang pas mau buka puasa ya. Iya. Tapi karena telat, jadi akhirnya menemani setelah taraweh. Iya. Yang penting mah tidak mengurangi niat kita. Iya. Mudah-mudahan apa yang kita obrolkan bisa bermanfaat sih. Amin. Intinya mah itu ya. Iya, betul. Apalagi sekarang ada air, Elana, bukan Aqua. Sedot? Sedot. Sedot heula. Kita sekarang mau ngobrol apa? Oke. Kayaknya ini Nah. kemarin jalan-jalan ke mana itu jalan-jalan? Sebenarnya saya teh kemarin tuh jalan-jalan. Kalau jalan teh capek. Ini mau motoran. Mau motoran dari rumah itu ke Armet. Dari Armet saya lihat penuh itu jalan. Oh, pedagang. Pembeli. Bahkan yang terbaru tuh di situ ada tuh. Perapatan. Bukan. Apa tuh? Di bundaran Metindo. Itu saya lihat banyak parkir motor sama yang jaga parkir Karang Taruna. Katanya ada event di situ. Oh gitu. Bolehlah nanti sekali-kali kita ke sana. Siap. Kan waktunya itu bisa jajan. Kita harus bertahan di sini. Kita review lah nanti sekali-kali. Iya, insya Allah. Tapi mudah-mudahan bisa ketemu sama bintang tamu kemarin. Iya, bisa ketemu. Kita kontekan ya sama dia. Mudah-mudahan dapat ya biasa cincai lah. Ya, tapi itu kayaknya setiap Ramadan pasti begitu ya? Enggak, kalau yang di situ tuh kayaknya baru. Oh, baru. Cuman kalau yang di Armet sering. Oh, itu. Wah, pokoknya kalau misalkan bulan puasa ke Armet itu jangan jangan bawa mobil lah. Kalau bisa jalan-jalan. Oh, gitu. Sebab kalau bawa motor aja udah macet. Oh, iya. Apalagi bawa mobil. Hese Jalannya. Jadi kemarin jalan sampai ketemu sampai mogok di situ. Macet gitu ya. Macet tuh. Jangan kemana-mana lah. Ngumbara tah. Ya. Ngumbara itu nyari takjil. Oh, nyari takjil. Sambil saya ngelihat situasi dan kondisi tempat yang cocok, apakah bisa usaha atau bisa untuk yang lain lah. Mancing belut. Oke, Ngumbara, perjalanan luar biasa ini ya. Dalam hal ini kita kan memang kebetulan di bulan Ramadan ini banyak yang harus kita saya sambil nyesep ya. Boleh. Nggak apa-apa. Ntar juga saya nyusul nyesep. Iya, silakan. Jadi kan kalau di bulan Ramadan ini kita sering terjadi beberapa hal yang harus kita ungkapkan, kita jelaskan. Sebenarnya saya kemarin banyak pertanyaan nih dari teman-teman. Apa katanya? Jadi kan bulan puasa nih. Kang katanya, kenapa? Bulan puasa kan setan katanya dikunci, dibelenggu. Borgol. Kok saya lihat katanya bulan puasa setan diborgol. Tapi setan yang kelihatan masih ada. Oh, yang masih keliling gitu. Keliling. Kan ada setan yang tidak terlihat, ada setan yang terlihat.
Dalam arti setan yang terlihat itu yang menggoda manusia sehingga manusia itu terbawa perilakunya seperti setan. Iya, betul. Nah, itu saya kemarin dapat pertanyaan seperti itu. Nah, berhubung dapat pertanyaan seperti itu, mungkin bisa kali ya, Ya, kita jadi bahas, ngobrol gitu. Betul, betul. Ada apa? Iya. Kenapa? Bagaimana? Dan akhirnya bagaimana kesimpulannya gitu. Kesimpulannya, betul. Nah, pertanyaan yang tadi mungkin ada nggak menurut Akang ini apa sih jawabannya atau solusi? Bukan solusi, jawaban dari pertanyaan yang tadi. Oh, Setan katanya dibelenggu. Terus kenapa masih ada setan yang tidak dibelenggu? Oh iya. Apakah itu setan atau bukan? Oke, oke. Tapi kan sebelumnya udah nyapa belum, Kang? Tadi? Kan tadi udah. Oh, udah. Baraya yuk. Ngumbara yuk. Oh iya, saya lupa. Tuh kan. Ampura, Baraya. Ngumbara yuk. Hayu. Season berikutnya. Kan episode sebelumnya kita ngobrolin tentang apa itu ngumbara. Oh, iya, sekarang mah ada subscriber atau ada penonton dari Baraya. Jadi kita bahas aja. Bahas aja. Ini, jadi suatu pengalaman yang luar biasa ini Kang Anton. Di mana Kang Anton itu diberikan sebuah pandangan oleh Allah tatkala berjalan mengeliling suatu tempat ngumbara. Di situ ada sebuah pertanyaan yang harus dijawab. Walaupun sebenarnya pertanyaan ini nggak harus benar atau tidaknya. Iya, karena ada ahli yang lebih ahli ada yang bisa lebih menjawab. ahlinya menjawab. Ya, kita mah di sini ngubaran lah. Iya. Mana Kang Anton, mana Abdi gitu ya. Itu kan jadi pertanyaan juga buat saya gitu. Nah, makanya apakah yang terjadi di bulan Ramadan ini? Ternyata masih banyak orang-orang yang tidak paham dengan apa itu Ramadan gitu. Barangkali dari sistem dia berpuasa, sistem dia dalam beribadah gitu. Iya. Nah, di sini akan terjadi sebuah hal yang langsung kelihatan gitu. Sebenarnya itu ada tugas apa sih kita lakukan gitu kan. Itu dia. Ya. Apa kita lakukan, bagaimana kita cara menyelesaikannya. Tapi ya kembali kepada diri kita sendiri. Sebenarnya kan Ramadan yang udah berjalan setiap tahunnya itu udah ada pembahasan dari guru-guru kita. Manfaat Ramadan, hikmah dari Ramadan. Ya barangkali bagi orang yang belum bisa memahami Ramadan, mungkin di situ dia mempunyai sebuah gerakannya. Tapi nggak apa-apa. Tatkala ada orang mengingatkan kok di bulan Ramadan katanya setan dibelenggu, tapi ternyata masih banyak yang berkeliaran, orang-orang yang tidak puasa dan sebagainya. Karena mindset yang dia lakukan itu masih minim di dalam memahami tentang Ramadan gitu. Nah, menurut saya sih begini ya, Kang. Kalau secara keterangan setan memang dibelenggu. Tapi bisa jadi ini manusia ini ketika berpuasa yang dilawan bukan godaan setan. Iya. Tapi kalau menurut saya sih ini bagian dari hawa nafsu. Betul nggak? sekali. Iya. Karena hawa nafsu ini kan kata Rasul juga memang yang paling sulit untuk dilawan. Iya. Musuh yang paling berat. Musuh yang paling berat. Ngarokok sayanya tenang naon? Atuh, saya mata tadi. Heeh nya. Sok lajeng. Nah, maka ketika kita berpuasa kan itu kalau untuk belajar, kita belajar berpuasa itu menahan. Iya. Menahan lapar dari mulai terbit fajar sampai dengan terbenam matahari. Bahkan kan dalam keterangan juga puasa itu ada berbagai tingkatan. Tapi ada juga dia berpuasa hanya mendapatkan lapar dan haus. Mungkin itu salah satunya. Yang mendapatkan lapar dan haus itu adalah yang memang tidak bisa menahan atau melawan hawa nafsu. Betul. Menurut saya begitu. Kalau menurut Akang gimana? Ya jadi emang sama sih sebenarnya gitu. Cuman emang kadang-kadang pemahaman orang-orang itu di dalam berpuasa itu hanya sekedar mengatakan puasa mah bagi yang alim. Ada begitu deh. Ih, saya itu tuh gitu teh. Mau anu nyupiran. Kalau saya puasa mah sok sieun tunduh katanya. Sok sieun tabrakan dan sebagainya. Padahal itu belum terjadi. Baru angan-angan aja gitu. Sedangkan nggak ada info atau nggak ada keterangan bahwa orang yang puasa sampai terjadi hal seperti itu. Hanya Allah yang tahu masalah itu. Karena emang dalam puasa ini ibadah yang sangat khusus bagi Allah, gitu ya. Iya. Jadi orang nggak akan tahu puasa atau tidaknya. Hanya Allah yang tahu. Sholat mah Kang, gerakan Kang.
Oh, jadi ini mah tidak ada yang bisa mengetahui, hanya hambanya dan Allah. Nggak bisa, Kang. Hari sholat mah bisa ketahuan. Waktu sholat yo. Sholat. Sedekah kanyahoan. Kanyahoan. Pergi haji Kanyahoan. Zakat Kanyahoan. Hari puasa mah emang beda gitu. Makanya Bisa jadi di mana mengopi, Ha-ha. di luar mah puasa. puasa, betul. Maka di situ akan ketahuan kualitas ketakwaan manusia itu akan ketahuan di bulan puasa, Pak. Gitu. Ya mudah-mudahan lah. Ini mah sekedar hanya mengintrospeksi diri saya sendiri juga gitu. Iya, Di bulan betul. puasa ini sebenarnya banyak hikmah. Ya, sampai Akang lihat orang-orang yang tadi dagang ya. Padahal mah di kita tuh cina minyak naik. Iya. Sembako naik. Tapi dengan keberkahan Ramadan, pedagang tetap Jualan. yang membeli Banyak. gitu kan ya. Hebat Bangnya. Luar biasa Ramadan teh Kang. Jadi Ramadan itu memang kebahagiaannya beda ya. Beda banget. Padahal puasa itu banyak ya. Tapi kebahagiaan Ramadan itu berbeda. Berbeda. Kadang begini ya, kalau misalkan di bulan Ramadan itu nih, semangatnya itu kan berbedanya ketika dia menjalankan puasa. Kan biasanya sehari-hari dia jajan cuma 5.000, 10.000 ya. Tapi kadang spirit semangatnya luar biasa, tapi godaan di akhir sungguh menggoda ini yang Ya. tidak bisa ditahan. Betul. Bisa jadi dia itu pas buka itu nyari takjil, awalnya beli kolak. Ya, Awal-awal. kita nyari kolak sama gorengan. Heeh. 20.000. 20.000. Tapi pas jalan lagi, aduh, iya aku senang ngeunah ieu teh naon es campur. Campur, heeh. Jalan lagi aya lontong. Kan. Terus jalan lagi. Aya somai. Aya somai, aya batagor. Balik ka imah beak 50.000. Nah, bisa jadi, Pak. Padahal yang tadi kan ekonomi lagi sulit. Minyak lagi naik. Sembako ya. Sembako lagi susah ya. Tapi pada saat pulang jajan sehari 50.000. Tidak seperti biasanya. Tidak seperti biasanya. Betul. Padahal pada saat waktu buka, yang dimakan cuma satu. Kabar ganteng. Terlalu kenyang. Berarti kan godaan hawa nafsu itu. Iya, betul, Kang. Berarti kan di situ kita harus bisa mewaspadai. Nah, Apa yang kita lihat itu ternyata tidak sesuai dengan apa yang kita rasakan. jadi kenikmatan mata itu belum tentu bisa nikmat dirasakan oleh anggota tubuh yang bagian lidah. Iya. Jadi godaan luar biasa ini pada saat menjelang buka. Tapi akan biasanya kalau mau buka puasa ada khusus nggak tuh, apa menyiapkan dulu atau misalkan berdoa dulu, tawasul atau gimana? Sebenarnya kalau secara budaya sih kita ke bawah juga kan. Kita juga sama kalau lagi jalan-jalan pengennya ini. Kalau bawa anak ya? Iya, apalagi bawa anak gitu kan. Dan hal itu bukan keterpaksaan dan emang mau tidak mau itu harus dilakukan gitu. Tapi setelah kita mencoba dari memahami dari tentang makna dari puasa, maknanya buka puasa. Setelah dulu nggak sempet kita buka puasa langsung makan. Iya. Kita coba sebelum makan atau sebelum buka itu kita coba riadah dulu atau tawasul dulu. Iya. Ternyata ada hikmah tersendiri kan di situ. Itu perbedaannya apa kan? Jadi nggak kayak dulu gitu, mau beli apa-apa dibeli-beli. Tapi sekarang ini emang udah ada rasa. Apapun yang kita lihat itu tidak akan sama apa yang kita makan. Ternyata yang kita makan hanya sebagian aja daripada banyak yang kita beli. Perbedaannya kalau misalkan sekarang beli-beli tanpa tawasul kan biasanya begitu. Tapi kalau tawasul dulu yang menjadikan perbedaannya apa sih? Ada kenikmatan yang unik di situ. Iya. Tatkala kita makan, ternyata apa yang kita lihat itu sudah menjadikan sebuah pandangan begitu besar nikmat Allah yang diberikan itu. Subhanallah. Berarti di situ perjuangan puasa ya? Perjuangan puasa, ya Allah. Coba kalau misalkan Allah tidak memperlihatkan atau tidak menemukan kita untuk makanan itu. Masya Allah. Luar biasa, Kang. Makanya perjuangan orang yang berpuasa itu ketika Idul Fitri dia kembali kepada fitrah, ya. terus dia merasakan kemerdekaan, wajar ya? Wajar lah. Jangankan yang berpuasa, nggak berpuasa aja merasa begitu. Kan? Apalagi yang berpuasa ya? Apalagi yang berpuasa. Makanya dalam hal ini momen-momen kita dalam mengisi bulan Ramadan ini apa yang harus kita lakukan? Gitu ya, kalau kata guru kita mah jangan lupa ngaji. Jangan lupa tadarus, memperbanyak sholawat dan sebagainya. Walaupun emang tidak semudah ya Kang ya. Iya. Ya apalagi kita pun juga
sedikit-sedikit ada kegiatan ini, sedikit-sedikit ada Belum buka di bersama, sekolah ya. belum di sekolah gitu. Pesantren kilat. Pesantren kilat. Tapi ya itu pun sebenarnya tergantung kita gitu. Apalagi Akang kalau kemarin lihat episode yang sebelumnya sama Kang Im, wah keren. Masa sih? Itu. Saya jadi penasaran. Ya nanti kita tonton aja lah. Beliau Nanti bisa diundang kali. bisa nanti diundang lagi. Karena emang dalam hal ini dia menyatukan, menyamakan persepsi karakter dia Kang gitu sebagai seorang pengusaha, sebagai seorang organisasi juga gitu. Leadership lah gitu. Ya kita kan hanya taruhlah saya ngajar. Terus ya seadanya begitu aja ya, barangkali hal yang baru juga tatkala saya melihat Kang Im mengutarakan sebuah pendapat itu. Jadi lebih tertarik gitu. Iya. Kan kemarin Akang udah ngobrol ya? Iya, udah dong. Tinggal saya nanti. Iya. Nanti sekali-kali undang lah yang lainnya juga. Bisa, Mudah-mudahan ada Kang Aim yang berikutnya. Yang bisa membawakan kisah-kisah inspiratif. Inspiratif buat kita semuanya. Jadi ngubaran manahnya itu luar biasa dari berbagai macam kalangan ya. Iya, iya. Dan juga dari berbagai macam latar belakang. Betul. Karena kan nggak beda, Kang. Makanya kebijakan kita itu jangan merasa kita seorang pengajar kita paling benar, Kang. Gitu, Kang. Sesuatu yang kita lakukan itu belum tentu juga baik buat mereka. Maka di sini ada sebuah ngumbara ini ada silaturahim tersendiri yang endingnya menyamakan, bukan bersaing gitu kan. Tapi saya pernah kemarin ada ngeliat gini Kang. Beres tarawih Kang. Besok kan mau puasa ya. Iya. Tapi kok kenapa dia masih membicarakan orang lain gitu ya? Itu gimana ya kalau begitu ya? Ya gibah nanya Kang ya. Ya, apa itu bagian dari godaan setan apa bukan? Betul, apa Kang. karakter itu? Padahal malamnya baru terawih, Kang ya. Beres tarawih itu. Beres terawih. Maka di situ kita pahami, Kang. Alhamdulillah Akang telah diberikan sebuah pemahaman. Tatkala Akang itu melihat yang begitu, terus Akang nggak nimbrung gitu. Nimbrung tuh Kang tadi, Kang? Saya nggak nimbrung, Kang. Cuman saya lagi ngerokok tuh ya. Kok kayak ada yang ngobrol gitu. Gitu. Kok dipikir-pikir, saya nggak mau nggak mau ikut campur gitu ya. Mungkin ngobrol yang lain. Tapi saya pernah melihat, itu bener abis tarawih. Abis tarawih kan besok puasa. Niat puasa kan baru beres. Itu Kang ngobrol-ngobrol. Kok jadi gibah gitu. Gitu ya Kang ya. Nah, berarti kan itu bukan godaan setan sebenarnya. Tapi memang penyakit hati. Iya, betul. Nah, itu akan menjadi sebuah karakter atau memang akan jadi kebiasaan kalau begitu, Kang? Nah, sang gini, Kang. Kalau sesuatu yang ada di pikiran kita, Kang, itu akan berubah menjadi sebuah tingkah laku, Kang. Dari sebuah tingkah laku akan menjadikan sebuah pekerjaan. Dari pekerjaan ini, dia akan berubah menjadi sebuah kebiasaan, menjadi habit. Maka jangan salahkan itu takdir dia, Kang. Alhamdulillah Kang tidak ikut dalam takdir dia, Kang. Cuma jadi contoh aja gitu. Gak apa-apa. Yang penting Allah telah menyelamatkan Akang dalam sesuatu yang harusnya menyempurnakan di bulan Ramadan. Iya. Ini diawali dengan ketidaksempurnaan. Iya, maka kata saya. Maka takdir dia akan terjadi hal itu, Kang. Allah tuh ngasih contoh luar biasa. Ya. Maka di sini kita akan tahu bagaimana sebenarnya gerakan kita tatkala kita melihat itu memang harus waspada. Pilihannya berarti dua ya? Ya. Apakah kita ikut untuk nimbrung dalam pembicaraan mereka atau kita menghindari dan berbuat sesuatu yang positif? Ya, itu ya Kang, yang harus kita jadikan sebuah teladan buat kita semuanya. Jadi tatkala kita melihat hal itu ya kita harus mempunyai sebuah pergerakan, prinsip lah namanya gitulah. Ya. Apalagi kita udah belajar dari guru-guru kita lah Kang. Jangan sampai kan sulah adab kita sama guru Kang. Iya. Ya. Wah kemarin juga episode yang sebelumnya Kang Aim bilang guru. Wah luar biasa Kang. Masya Allah. Jadi itu yang menarik bagi saya sendiri. Oh pembelajaran itu ya harus kita lakukan. Saya juga alhamdulillah Kang kalau nggak ada guru saya juga mungkin terbawa suasana. Karena kasihan kalau misalkan bulan puasa yang selalu disalahin setan lagi. Kata setan kan saya mau nggak tahu apa-apa sih. Kadang tuh ngariung aya nu hitung kan salah teh maneh teuing satu setan juring cenah gitu kan. Bener Kang. Dalam hal ini makanya mudah-mudahan lah Kang. Hal-hal seperti ini seperti itu jangan sampai ada dalam diri kita. Ya minimalis kita menghindar dulu Kang. Karena kita tuh tidak sempurna apa yang kita inginkan.
Kesempurnaannya milik Allah, Kang. Tapi ya kita berusaha untuk mencoba meneladani Kangjeng Rasulullah SAW. Cuman saya ada pertanyaan lagi, Kang. Kemarin ada yang bertanya sama saya. Mungkin ketika acara ngumbara ini belum ada. Iya, betul ya. Saya sempat ngobrol gitu ya sama rekan-rekan, teman-teman gitu. Ada pertanyaan begini. Ini pas banget dengan tema acara atau acara ngumbara ini. Ngubaran mana? Mana? Kan katanya gini, Kang. Orang sakit pasti dibawa ke rumah sakit dan itu ada obatnya. Iya. Kita jatuh pasti ada obatnya. Pokoknya segala sesuatu yang berbentuk fisik itu ada obatnya kan ya, Kang? Pasti, iya. Cuman mereka ada yang bingung, Kang. Ketika ada permasalahan yang menjadi sakit penyakit dalam hati, kan mana? Betul. Permasalahan penyakit mana? Nah mereka tuh bingung gitu. Nyari obatnya kemana? Sedangkan segala sesuatu penyakit itu ada obatnya, Kang. Iya. Nah, pada waktu itu saya kan bingung juga menjawabnya nih. Nah, sebelum belajar, maka ini harus jadi pertanyaan yang saya bawa ini nih. Kira-kira Akang tahu nggak jawabannya itu? Kalau hati penyakitnya itu obatnya dibawa kemana, Kang? Mungkin mudah-mudahan ini bisa sinkron ya. Karena mumpung bulan puasa juga gitu. Betul. Karena emang dalam hal ini pemahaman banyak sih, Kang. Iya. Unsur banyak. Iya. Cuman kadang kala saya dapat dari guru ketika guru saya mengatakan wa nunazzilu minal qur'ani ma huwa syifa. Allah menurunkan Quran itu buat obat. Berarti kan tanda kutip obatnya apa? Nah, iya. Ya kan? Betul. Tatkala kita punya mindset, oh ini segala sesuatu yang terjadi dalam hati kita ini ada obat. Tatkala kita belajar, oh Allah juga menurunkan obat kepada kita. Obat apa harus kita lakukan? Bulan Ramadan ini salah satunya kalau menurut saya ini bulan yang benar-benar untuk meluruskan dan untuk mengobati manah kita bareng-bareng gitu. Karena di bulan Ramadan ini segala sesuatu yang dilakukan akan menjadi pahala yang terbaik. Jangankan kita beribadah, hitut lagi menang pahala, cenah gitu. Diobras namanya. Bulan puasa mah gitu nya. Kunaon dan kenapa hal itu tidak kita lakukan? Hal itu tidak menjadikan sebuah pembelajaran. Ya mudah-mudahan kalau misalkan toh terjadi sesuatu dalam diri kita, dalam hati kita, sesuatu yang begitu urgent gitu. Iya. Kalau kita memahami dengan unsur Allah katakan, berarti Allah udah memberikan jaminan. Kan gitu loh kayaknya, Kang ya. Nah, jadi tinggal gimana kita meluruskan bagaimana kita cara memperbaiki diri kita menuju ridhonya Allah, menuju ikhlas kita kepada Allah. Tapi yang saya rasain gini, Kang. Memang tuh penyakit hati itu kan susah ya obatnya ya. Betul, Kang. Baca Quran. Iya. Tapi kadang ya kayak tadi deh ya. Iya, betul. Beres ibadah, hati mah suka susah ngobatinnya. Iya. Kalake, ya gitu. Berarti perjuangannya luar biasa. Cuman kalau Akang sendiri gimana tuh menyikapi bulan puasa ini kalau ada permasalahan dalam hati? Alhamdulillah. Yang paling utama yang saya lakukan adalah bagaimana pembelajaran diri saya ini saya literasikan. Saya ungkapkan tidak hanya kepada orang-orang dulu, yang penting keluarga dulu. Bagaimana memahami karakter seorang istri, anak. Kan bulan puasa ge aya wae, Kang. Iya, goda. Ti pamajikan ge kadang-kadang sok hayang itu, sok hayang ieu gitu kan. Anaknya. Dilurusin dulu. Pembelajaran utama di situ, Kang. Madrasah paling utama itu di situ dulu. Tatkala kita pahamin dari keluarga kita keluar itu akan menjadikan sebuah gerakan yang tidak akan jauh hal itu menjadi sebuah kebiasaan. Iya. Gitu. Maka di bulan Ramadan itu yang paling utama kita, kalau bahasa Sundanya apik. Apa, Kang ya apik itu? Ada apik, ada arapik, Kang. Oh, kita apik dulu deh. Apik dalam Apik mah biasanya dalam bahasa Sunda tersusun. Iya. Tersusun lah ya. Dia hati-hati. Hati-hati gitu. Hati-hati. Contoh ya kita awali lah sekarang ini kebiasaan kita buka bersama langsung habak gitulah. Langsung ini kita biasakan dengan berdoa dulu. Iya. Akhirnya anak juga kok kenapa gitu. Bertanya. Akhirnya terjawab oleh anak itu, oh iya segala sesuatu yang kita dapatkan ini semua unsurnya dari Allah Subhanahu wa taala. Gitu. Itu perlahan, Kang, gitu. Dan mudah-mudahan dari perlahan ini menjadi sebuah kebiasaan, Kang, gitu. Kalau saya pribadi, mungkin Akang juga punya pandangan. Kadang sih gini, Kang ya. Tapi alhamdulillahnya puasa gitu ya. Biasanya kan kalau misalkan nggak puasa mah
ada yang ngobrol-ngobrol apa tuh suka pengen ikut nimbrung. Tapi barokahnya puasa apalagi khususnya bulan Ramadan ya. Kalau kata guru saya sih kita harus efektifkan waktu itu untuk berkarya, Kang. Luar biasa itu, Kang. Iya, Betul, Kang. Karena kalau berkarya mah jadi nggak kerasa waktu teh. Bener. Tahu-tahu udah mau buka puasa aja. Iya, apalagi berkaryanya positif banget, Kang. Kadang saya mah berkarya teh, Kang. Kalau misalkan lagi nggak ada kerjaan ya, biasanya tuh nyari bahan-bahan Oh gitu. buat edit-edit atau buat bikin-bikin apa ya, karya-karya film atau misalkan iklan. Oh iya. Itu kalau dari pagi sampai siang. Nah, biasanya kalau ada waktu lagi, karena kan saya seneng mancing juga, mancing belut. Aduh, eta. Harikana nya, Kang ya. Luar biasa, Kang ya. Mancing belut mah diuji kesabarannya luar biasa, Kang. Iya. Maka ya minimal setiap apa yang saya lakukan itu ya, karya yang saya buat itu selalu ada hal positif dan ada hikmah. Pembelajaran gitu. Betul. Kan kalau misalkan otak kita dipakai berpikir untuk hikmah dari apa yang kita lakukan itu kan menjauhi. Betul. Kok saya bisa begini? Nah, padahal saya nggak belajar. Iya. Kok mancing belut tuh pakai ukuran yang saya begini, terus nyari lubangnya kenapa susah gini? Oh, itu banyak sekali, Kang. Ya, yang saya rasakan tuh seperti itu. Tapi tidak mengurangi kegiatan seperti biasanya, Kang ya. Kewajiban. Alhamdulillah. Kewajiban mah ya kegiatan kan lancar. Luar biasa. Bara yang membara. Seorang yang mungkin perlu kita jadikan sebuah pandangan. Ya, Kang Ajis suka ngedit foto. Ngajar juga, Kang ya? Antonik. Kang Antonik ya. Ajis mah yang di sekolahan. Lupa lagi. Iya, Kang Antonik. Bener. Poho baik. Kang Antonik itu bisa menyiasati waktu begitu, tapi tidak meninggalkan kewajiban akang ya, Kang ya. Kadang saya suka latihan bola juga. Olahragawan juga, Kang. Olahragawan. Subhanallah, Kang. Luar biasa, Kang. Tapi katanya Kang Amung suka nyanyi-nyanyi juga ya? Itu mah kalau lagi suntuk. Kadang-kadang ya ngisi waktu sama istri, sholawatan gitu ya. Emang kebetulan basic istri kan dari pesantren gitu. Walaupun kalau yang waktu MC itu siapa itu? Eta mah, Kang, sedikit lah nyenengin orang lah gitu. Belajar. Ari sama Kang Hilman teh saudara bukan? Eta mah beda lagi. Beda? Beda lagi. Dulur saindung lah gitu. Terus yang suka lengser siapa? Nah, eta mah beda deui, Kang. Anu kaopat eta. Kang Hilman apa Kang Among? Eta mah Kang Among ulah teh. Soalnya saya suka pahili wae. Ya, Kang, sebenarnya semua sesuatu yang saya rasakan ini alhamdulillah pembelajarannya nggak jauh dari doa, Kang. Doa dari orang tua, doa dari anak, istri, termasuk doa dari murid-murid saya, termasuk mungkin Kang Antoni Gun mendoakan saya setiap hari. Subhanallah. Jadi ada kesinkronan doa yang akhirnya Allah angkat apa yang kita inginkan, walaupun belum maksimal, Kang, karena kemaksimalan itu tergantung kepada kita sendiri ya, Kang ya. Ya, kemarin juga, Kang, kita ngobrol sama yang lainnya pun juga ada beberapa pembelajaran ya, hikmahnya ya. Luar biasa. Subhanallah. Ya, yang penting mah, Kang, di bulan Ramadan ini bagaimana bentuknya kita isi dengan sebuah yang positif ya, Kang ya. Karena saya juga ingat, Kang, dari guru saya teh bilang begini. Seburuk apapun seseorang, sejelek apapun seseorang, penilaian itu bukan ketika dia sedang masih hidup. Iya. Tapi penilaian terbaik itu lihatlah ketika dia akan menjalani sisa hidup. Aduh, eta. Mahal, bisa jadi kan begini, Kang. Betul, iya. Orang melihat dia itu di masyarakat tidak baik. Betul. Atau contoh lah, dia mah orang itu teh masa depannya suram. Nggak pernah sholat, nggak pernah ngaji. Iya. Menjas atau menilai. Iya. Seseorang pada saat dia hidup. Tapi ketika dia akan wafat, akan meninggal, bisa saja dari 40 hari, dari 7 hari, dia itu melakukan apa yang menurut orang lain waktu itu bilang. Iya. Tidak suka sholat, tidak suka ngaji lah. Tapi bisa jadi di akhir hidupnya, dia bisa menjadi ahli ibadah. Ya Allah. Kadang juga yang menurut kita, casingnya bagus gitu ya. Kan kita nggak tahu. Betul. Akhir hidupnya. Itu selalu saya ingat, Kang. Iya. Makanya saya nggak mau lah ya gitu ya.
menilai seseorang itu ketika masih hidup. Karena bisa jadi akhir hidupnya itu ada pelajaran yang belum tentu kita bisa sama seperti beliau, Kang. Enggak, Kang sempat dengar Akang tuh pernah punya kalimat Akang apa tuh Kang yang bagusnya Kang? Nggak boleh menjas orang tuh apa Kang? Gimana? Namanya tambih apa namanya sih Kang? Oh, ada tanbih, ada untayan mutiara itu, Oh Kang. gitu. Itu Coba dari Kang guru lah saya. sedikit lah. Mudah-mudahan ya saya juga bisa belajar lah gitu. Nah, untayan mutiara aja lah ya. Sok, mangga Kang. Itu dari guru saya kalimatnya mahal banget, Kang. Itu. Yang pertama, jangan pernah ngewa itu apa ya? Kesel. Jangan pernah membenci kepada Ya. ulama sejaman, Kang. Itu yang pertama. Iya. Yang kedua, jangan pernah meriksa murid orang lain. Oh gitu. Itu yang kedua. Yang ketiga, jangan pernah medal sila itu apa ya? Tidak istiqomah mungkin ya, Kang? Bukan. Apa gimana Kang? Medal silat teh epesan kalau nggak salah. Iya. Apa jangan pernah menyerah. Menyerah. Mesti kita disakiti orang lain. Jadi Tetap posisi apa profesi kita apapun itu ada orang lain yang mensakiti kita itu tetap istiqomah aja dalam apa yang kita lakukan. Kalau kayak sendal jepit udah jeleknya kan masih manfaat gitu. Iya, betul. Padahal sama adanya yang sama yang kulit juga ya. Iya. Injek-injek juga Kang ya. Itu sendal mahal, sendal apa murah, dasarnya manfaat semuanya kan, diinjek kan. Jadi yang terakhir nih Kang, medal sila Kang ya tanya Kang. ya udah medal sila. Nah yang paling terakhir Kang nih, yang paling Kang. luar biasa kalau menurut saya, segi sulit eta mah, erek belajar tina untayan mutiara teh. Harus menyayangi kepada orang yang menyakiti kita. Eta. Oh baik Kang. Sesuatu yang paling sulit disimpan yang terakhir wajar Kang. Kenapa bisa begitu ya? Karena emang sulit Kang. Makanya mungkin guru Akang tatkala mengatakan untayan mutiara yang di akhir itu karena emang sulit Kang. Ya walaupun sulit tapi emang harus dilakukan gitu Kang ya. Itu bener. Dah hese Kang atuh diambek ku batur urang teh langsung seuri dah hese Kang. Biasanya Akang lamun aya aduh ngamek karo kuat coba. Atuh ngadak lah. Biasanya gitu. Mohon. Cek guru saya mah kudunya. Ya Allah. Batur ngamek ka urang bisa mah cenah bere dahareun, bere duit coba. Kekayaan emosi kan. Tapi hese Kang atuh Kang. Lah mudah-mudahan tukangnya untayan mutiara itu bisa jadi motivasi buat kita Kang lah. Bisa sebuah pedoman lah. Pedoman juga. Di samping Al-Qur'an itu juga motivasi pedoman hidup lah kan. Karena benar-benar menurut saya jadi rem dalam kehidupan kan. Iya. Sedikit aja Kang ya dicoba dulu Kang ya. Karena kalau saya teh kalau ada orang lain kepada saya gimana, kalau inget itu tuh suka cuman bisa begini aja gitu. Yang penting mah tersenyum ya Kang lah. Eta bener Iya kan. Kang Anton tuh kalau udah ketawanya luar biasa itu pemirsa Baraya. Aduh. Baraya membara Kang Anton kalau udah ketawa itu kayak seperti kisah sahabat Nabi Nuaim ya. Nuaiman. Nuaiman. Luar biasa. Nuaiman itu sahabat Rasulullah yang masuk surganya dengan ketawa, Kang. Itu ketawanya aja masuk surga. Karena nggak ada lagi sahabat Rasulullah yang paling bisa memberikan senyuman Rasul. Oh, kepada Rasul gitu. Kepada Rasul itu. Jadi sahabat Nuaim itu salah satu sahabat yang Rasul itu bisa tersenyum dengan beliau gitu kan. Makanya masuk surganya juga sambil tertawa. Luar biasa. Akang atuh menang-menang eta Kang. Mudah-mudahan. Tapi ulah sombong ting Kangnya. Sombong mah atuh mah sisirian sombong. Insyaallah Kang lah. Ya. Bagaimanapun bentuknya gitu. Mungkin Allah memberikan jalan kepada kita gambaran sejarah-sejarah itu salah satunya untuk pegangan kita juga Kang lah. Iya, betul. Apalagi guru Akang udah memberikan beberapa untayan mutiara, belum lagi yang lainnya Kang ya. Wah, iya. Mudah-mudahan Baraya Ngumbara ini bisa menjadikan sebuah kekuatan untuk menjawab hal-hal tersebut Kang. Mudah-mudahan jadi pembelajaran aja. Iya. Ya walaupun saya juga belum bisa lah gitu ya. Iya kan. Melaksanakannya. Iya kan ada dakwah bila hal gitu kan Iya, ya. iya. Jadi dakwah itu tidak harus kita ahli dakwah gitu. Ya mudah-mudahan ini salah satu metode muhasabah kita, metode buat yang lain juga. Ya Jadi sama-sama belajar lah. gitu. Jadi Kang Antoni tatkala mendapatkan untayan mutiara ini, saya mau nanya Kang, berat gak Kang beban hidup Kang?
Sebenarnya Kang, kalau melihat tulisannya berat. Oh gitu ya. Tapi pada saat kita mencoba mengamalkan, itu serasa ada yang membimbing kita Kang. Oh. Gitu. Karomahnya di situ Kang ya. Bisa jadi Kang. Jadi guru ya Kang ya. Masya Allah, jadi luar biasa lah. Makanya saya sungguh luar biasa bersyukur gitu ketika guru saya memberikan. Jadi kalimat-kalimat seperti itu kan. Jadi pemikiran kita, kerjaan kita, menjadi takdir Iya. kita juga nanti ke depannya begitu. Karena kan bisa jadi dalam pergerakan, menjadi keyakinan yang akhirnya timbul menjadi sebuah tingkah laku. Iya. Jadi hasilnya sehari-hari itu kita udah bisa menjalankan hal itu Kang ya. Beres laku lampah teh ya. Yang akhirnya pembelajaran buat saya, tidak boleh kita menjudge seseorang sejelek apapun dia. Walaupun dia itu bukan ahli ibadah Kang. Bahkan ketika kita melihat orang yang mabuk, orang yang judi, kita diajarkan oleh guru saya itu untuk bersyukur, Kang. Yang harus kita utamakan, alhamdulillah. Kenapa alhamdulillah? Kita dikasih pelajaran, Kang. Orang yang mabuk nih, kita bersyukur. Ya Allah, alhamdulillah kita bisa melihat orang yang mabuk seperti itu. Iya. Kalau misalkan kita tidak bersyukur, kita mencoba, ya sama aja Kang. Iya. Artinya belajarnya tidak kepada yang maknanya hasil mabuk gitu Kang ya. Iya. Betul Kang. Jadi contohnya begitu. Iya, udah dicontohin gitu ya. Jadi kita jangan gitu. Kalau bahasanya mah pas misalnya ada lobang. Nah, iya. Dikasih tahu sama guru ada lobang di depan. Nah, iya. Terus kalau ada yang gibah, jangan begitu. Nanti yang ada banyak musuh gitu. Makanya luar biasa lah Kang lah. Banyak silaturahim aja Kang ya kali ya. Nah, mungkin itulah salah satunya. Ke guru, ke teman, ke semuanya. Itu akan menjadi sebuah jawaban terbaik juga buat kita juga Kang ya. Cuman ya luar biasa Kang, kalau misalkan kita mengamalkan itu ya, yang tadi tuh yang 4 unta mutiara, biasanya selalu dapat praktek. Oh. Ngaji langsung. Ada ya. Ada. Diujinya ada, jawabannya juga ada. Itulah Kang pokoknya luar biasa. Lengkap ya. Iya. Oke Kang Anton, aduh ini ngomong-ngomong dah itu ngancai hungkul Kang Anton ya. Tunggu martabak. Oke lah, insya Allah mudah-mudahan episode berikutnya kita panggil teman-teman yang ahli juga Kalau berpengalaman. ngobrol tuh suka ngekerasa ya Kang ya. Tapi dah kumaha bulan Ramadan mah mudah-mudahan berkah ya. Biasalah, coba kata-kata buat baraya heula atuh. Akang ngelah. Biasa Kang. Akang mah pasok punya ide-ide yang cemerlang Kang. Saya ya. Ya, sok Kang. Saya juga akan mencatut atau mengulang kalimat dari guru saya. Untuk baraya ngumbara semuanya dari saya tuh nggak banyak-banyak, cuman simpel aja. Kalau kata guru saya, nyumput buni dinu caang. Wah, naon tah Kang tah? Jadi kita itu harus kadang pada umumnya ngumpet itu di yang tidak terlihat. Nah, di gelap. Di tempat gelap. Heeh. Tapi kita dicoba untuk mengumpat di tempat yang terang. Oh gitu. Usut. Coba Resikonya berat kan? ya. Tidak terlihat di tempat yang ramai. Betul ya Kang. Coba di saat orang lain ingin memperlihatkan, tapi kita harus menyembunyikan. Itu Kang. Oke. Mudah-mudahan bisa manfaat itu buat Amin. baraya. Ada Ya. gimana? Satulah dari saya kutipan yang dapat dari guru saya. Suka ada peribahasa mulutmu. Harimau. Nah, karena sekarang mah kalau ngeliat harimau itu takut. Iya. Jadi saya robah mulutmu doaku dan mulutku doamu. Subhanallah. Jadi intinya harus saling berbicara yang baik. Ya, Iya. mendoakan, berbicara yang baik, dan kita mencoba menjadi yang terbaik. Maka mudah-mudahan dengan mulutmu tidak ketemu harimau, tapi ketemunya dengan doa. Subhanallah. Mudah-mudahan. Mantap. Ya, Kang, hatur nuhun pisan. Siap. Mudah-mudahan bisa ketemu lagi, Kang lah. Iya. Ya, Hari ini saya yang closing. oke. Kemarin kena Kang. Siap. Mangga sok derah, Kang. Pokoknya buat tamu-tamu baraya yang kesini pada saat closing ataupun nanti pembuka jangan lupa. Ngumbara yuk. Hayo. Terima kasih dari kita semuanya. Iya. Saya Antonik. Dan saya Among El. Assalamualaikum warahmatullahi Warahmatullahi wabarakatuh. wabarakatuh.